Debat kayak gini tuh hal yang tolol gitu. Di level kalian, di level pejabat gitu. Ini debat paling aneh. Hola netizen yang terhormat, Albimax atau Bima yang jadi sorotan atas kritik terhadap infrastruktur Lampung kini terus memanjang. Bahkan Bima sempat dilaporkan pada pihak kepolisian oleh Ginda Ansori usai kritik jalan di Lampung itu jadi viral. Pada akhirnya ayah dari Bima yaitu Juliman pun bertemu secara virtual dengan Ginda Ansori. Tampak bahwa Juliman tak gentar meskipun tahu Albimax atau Bima kini tengah berseteru dengan jajaran pemerintahan di Lampung. Ayah Bima merasa bahwa Albimax tidak memiliki kesalahan fatal dalam memberikan kritik tanah kelahirannya sendiri yaitu Lampung. Bahkan Juliman merasa seharusnya pemerintah bisa merangkul Bima sebagai anak muda yang peduli terhadap negerinya sendiri. Juliman mengaku terus mendukung Bima dengan kritik yang diberikannya meskipun harus berurusan dengan pemerintah Lampung dan bahkan keluarganya mendapatkan intimidasi. Bahkan Juliman tampak menikmati kasus antara Bima dengan pemerintah Lampung yang dilakukan demokrasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang budiman? Silakan berkomentar ya. Lo tonton videonya, itu isinya kebiasaan debat di Indonesia tuh ya. Konteks utamanya nggak didebatin, tapi yang nggak penting ya panjang banget debatnya. Ini kan masalah ngebahas Bima ini kan lebih ke ya lo Lampung ya nggak bener pejabatnya, pemerintahnya nggak benerin jalan, korupsi gitu-gitu kan. Tapi yang dibahas tentang pembawaan si Bima yang kurang ajar, bahasanya yang kasar. Itu bapak-bapak yang di kanan itu kayaknya kaget banget denger si Bima ngomongnya kasar, ngomongnya kotor gitu dalam menyampaikan kekesalannya ya. Tapi lu gak kaget ya lihat negara Indonesia yang ibaratnya negara yang konotasinya agamanya kuat, budayanya kuat, tapi korupsinya paling tinggi ya. Gua kalau jadi si Bima ya, ngelihat pejabat yang udah disumpah pakai agama, pakai kitab suci ya, buat ngejalanin tugasnya tiba-tiba korupsi dan itu dianggap biasa. Nggak ada kata lain selain anjing, bangsa, tolol. Itu nggak ada lagi. Emang itu buat menyimpulkan generasi pejabatnya itu. Ini gue jarang-jarang ya bikin video soal perdebatan kayak gini ya. Cuma gue udah gemes banget liatnya. Mungkin hal-hal tentang penyampaian bahasa kotor atau bahasa yang kasar itu ya lo bisa protes kalau misalnya dalam sesuatu perdebatan yang berbobot gitu, sesuatu yang bisa didebatkan. Contoh misalnya Omnibus Law. Iya, lo nggak boleh ngomong kasar, lo nggak boleh anjing, goblok, tai Omnibus Law ya, itu nggak boleh, itu kasar. Itu karena bisa diperdebatkan dengan baik-baik. Tapi ini kan goblok banget ya, pejabat gitu, terus jalanan di Lampung udah berapa tahun nggak pernah dibenerin, korupsi nggak maju-maju, itu kan tolol banget, nggak ada kata lain. Anjing, gue ikut emosi bangsat tolol banget anjing, bangsa yang muda. Halo Pak, yang Bapak bilang seperti animal itu siapa? Dan pertanyaan saya, mungkin sudah banyak dari kita, mahasiswa, rakyat, yang menyampaikan secara baik-baik tapi tidak direspon. Contoh kecilnya Pak, perampasan aset tindak pidana korupsi, sampai sekarang pun tidak di-ACC. Lantas, kami, para mahasiswa dan para rakyat, harus menyampaikan dengan cara bagaimana? Sudah demo pun tidak ada dilakukan, tidak ada di ACC. Dan Bapak bilang tadi, animal. Pak, tolong dikoreksi lagi bicaranya Pak. Jangan perut aja yang dimajukan Pak, pola pikir, pemahaman, kosakata itu juga harus dimajukan. Sayang sekali loh orang Indonesia seluruhnya menonton Bapak berbicara seperti itu. Bapak bilang si Bima itu animal, cara penyampaian seperti animal. Pak, Bapak bayangkan berapa puluh tahun atau berapa tahun mungkin Lampung itu seperti itu, dengan janji-janji manis yang disampaikan para pemimpin-pemimpin yang akan naik, tapi tidak ada terrealisasi Pak. Jadi Pak, Bapak sebagai contoh atasan yang dipilih oleh rakyat, berbicaralah bijaksana. Pikirkan dulu Pak, ya. Jangan asal ngomong sana sini begini. Bapak pikirkan dulu apa yang Bapak katakan itu, baru ucapkan. Seperti yang saya bilang, jangan perut yang makin maju, pemikiran dan cara berbicara kita makin mundur. Sesuailah dengan perut kita Pak. Oke Pak ya. Oke, salam Horas dari Medan. Kalau gue lihat ya, debat yang kayak gini tuh nggak konstruktif gitu, nggak membangun gitu. Kenapa? Karena debatnya sangat manipulatif gitu. Ya emang ngomongan Bima itu nyablak gitu ya, dan mungkin buat standar orang yang menjunjung tinggi kesopanan itu memang rada kasar dan kurang sopan gitu. Tapi yang dilihat itu bukan kurang sopannya coy, yang dilihat itu isi konten omongannya gitu. Kalau ngurusin akhlak, cara berbicara seseorang, ya setiap orang itu punya pembawaan masing-masing, tinggal diri lu nya aja yang bentengin gitu. Lu siap nggak ngadepin orang kayak gini? Nggak usah playing victim, nggak usah manipulatif.
debat kayak gini tuh hal yang tolol gitu di level kalian, di level pejabat gitu. But I think gitu, aku tetap di pihaknya si Bima gitu. Ini debat paling aneh gitu. Karena jatuhnya bukan membangun gitu, bukannya melihat ke mereka diri sendiri kalau sebagai pejabat tuh memang banyak yang salah. Terus dia ngomong omongannya itu kayak binatang gitu. Lebih baik omongannya kayak binatang daripada tindakannya kayak binatang, ya kan? Udah dibayar negara, nggak menjalankan tugas pemerintah, itu kelakuannya binatang gitu. Yang dirugikan siapa? Ya masyarakat gitu. Masyarakat yang beli apa-apa dipajekin. Terus masyarakat yang udah menaruh kepercayaan tapi jalannya berlubang, tapi fasilitas umum nggak memadai, tapi kebijakannya malah merugikan masyarakat. So ya debat kayak gini tuh sebenarnya debat yang nggak ada fungsinya gitu, karena nggak konstruktif sama sekali. This is my opinion gitu ya, ini pendapat aku gitu. Dan debat kayak gini tuh dari dulu udah ada gitu, tetep aja nyari kesalahannya. Ya itulah Indonesia gitu. Udah ngomongin etimologi dan bahasa nih, Wak, ya kan? Kalau bahasa, gue jago nih, gue mau adu data. Oke, secara etimologi, Dajjal itu sebenarnya bahasa Arab. Dari bahasa Arab, yang artinya itu adalah pembohong. Dan ini tuh udah superlatif, udah tingkat paling tinggi gitu ya. Jadi maksudnya Dajjal ini adalah seorang yang pembohong gitu. Nah, kata Dajjal itu juga muncul di bahasa Syria kuno, yaitu dagal, yang artinya juga pembohong. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin etimologi, ini sebenarnya nggak kasar, cuman ini tingkat tinggi dari kata pembohong gitu. Kena lo? Nah, sebenarnya apa yang diutarakan si Bima ini, itu kan dia bilang provinsi gue Dajjal, yang maksudnya si Lampung ini gitu. Dia juga bukan nunjuk ke pejabat Lampungnya sih sebenarnya, ya kan? Tapi kalaupun bener dia nunjuk ke pejabat Lampung dan ngatain dia Dajjal, ya nggak salah sih. Kita balik lagi ke etimologi Dajjal yang artinya pembohong atau deception, ya kan? Mungkin aja dia berbohong. Korupsi kan juga termasuk berbohong kan? Itu mencuri uang rakyat yang tadinya rakyat bayar pajak untuk benerin jalan tapi nggak dibenerin gitu kan. Yang mungkin pas kampanyenya kayak saya akan membangun kota ini blalalala, tapi itu nggak terjadi. Ya no wonder kalau mamanya dia mau ngatain Dajjal, karena dia pembohong gitu kalau secara etimologi ya, Wak. Nah, tapi kalau orang Indonesia dengar kata Dajjal gitu ya, dengar kata Dajjal itu kayak sesuatu yang wah banget, kayak sesuatu yang kasar gitu, kayak sesuatu yang kayak Dajjal tuh dia pikirnya setan gitu, kayak udah paling wah gitu banget deh, pokoknya kayak kasar banget. Padahal kalau dia tadi ngomongin etimologi sebenarnya ya enggak tuh, enggak kasar ya, cuman itu superlative form aja gitu, kayak artinya pembohong tapi itu pembohong banget gitu. Sama nih, nanti gue juga pengen bikin konten kenapa selalu ada miskom kalau umpamanya anak muda ngasih kritik, selalu clash dengan yang bapak-bapak ini, bapak-bapak pejabat ini gitu. Kayak perbedaan antara baby boomers, kayak bapak-bapak pejabat, dan eco boomers gitu. Anak-anak muda, anak-anak girl seperti Bima ini, seperti yang lainnya. Hai, kalau rame gue bikin kontennya. Kenal lo? Kenapa Bapak yang terhormat ini tidak menyampaikan lebih dulu apa-apa yang menjadi kekurangan dari pemerintahan Lampung? Ya Bapak dong ya, yang lebih senior, yang mungkin lebih tahu, yang jam terbangnya lebih tinggi. Ya suarakan dong gitu loh. Jadi kan nggak mesti Bima harus bersuara kalau memang orang-orang seperti Bapak ini lebih dulu bersuara untuk memperbaiki kinerja Pemda di daerah-daerah yang ada di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi saat orang semua sudah diam dan tiba-tiba Bima bersuara, dan kebetulan suara yang Bapak anggap seperti animal itu justru didengar orang, Pak. Lalu kenapa Bapak emosi kali? Kenapa Bapak kok marah kali? Kenapa? Toh kan juga apa yang sudah disampaikan Bima, aspirasi, kritiknya sudah didengar orang banyak dan sesuai dengan fakta. Kenapa? Kalah pamor. Sudahlah Pak ya, sesuatu yang sudah berakhir pada
hal yang bagus, tak usah dipermasalahkan lagi. Yang anehnya begini, kalau memang aspirasi itu sesuai dengan fakta, ya udah, orang yang terlibat di dalam jajaran Pemda tersebut ya perbaiki saja, ya serap dan lanjutkan saja apa yang betul-betul menjadi fakta itu, kekurangan-kekurangan yang sudah disampaikan. Kenapa pada panik semua? Ayah naon teh? Jadi menurut Bapak yang nggak kayak animal tuh gimana? Sopan, pencitraan, tapi korupsi gitu. Berbudaya, tapi korupsi. Tapi menyelewengkan dana rakyat. Gitu maksud Bapak. Jangan-jangan itu dajjal yang sebenarnya, Pak. Sudahlah ya, jangan semakin membuat rakyat jengah dengan statement-statement yang bikin muak gitu ya Pak ya. Mari sekarang kita dengarkan aspirasi Bima dan perbaiki Kota Lampung.